terkunci. Hanya bisa menguasai mata, mulut, dan telinga. Kakinya terikat dengan kuat. Energinya turun 50%. Tidak mempengaruhi jasad dan rohani mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya penglihatan semua tertutup. Tidak bisa terdengar oleh makhluk gaib. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, ulangi. Oke, terus. Oke, lagi. Terus. Terus, bentar lagi. Lagi. Allah ya Allah, terima kasih ya Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari Lewat air mata dan manusia menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa, berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sapu jagat. Di sini misteri dan spiritualitas. Ya, relaxnya, santai, agak sedikit berbeda ya. 2 kali mediumisasi ini ya. Sebenarnya sudah sering sama Pak Munir ini, dibantu dari jauh-jauh terus. Ya, oke, serilek-rileknya, santai-santainya. Oke, santai-santai. Oke, terus santai. Ikutin instruksi saya. Mulai hitungan ketiga, nanti tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut dengan ritme yang nanti saya arahkan. Oke ya, 1, 2, 3. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, ulangi. Oke, terus. Oke, lagi. Terus. Terus, bentar lagi. Lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Oke, yang terakhir yang dalam. Oke.
Oke, coba lihat mata Mas Andri ke sini. Kenapa kok agak merah ini? Belum tidur kayaknya. Eh? Banyak. Apa rasanya? Pedas. Mas Andri, istilahnya ini saya saran ya, cuman saran. Setelahnya nanti terserah Mas Andri ya. Ini hanya saran dari saya. Sebenarnya apapun yang kita lakukan di sini, ini hanya sebagai wasilah atau perantara. Hasil akhirnya nanti Mas Andri sendiri sebenarnya. Itu ada pada diri Mas Andri sendiri. Setidaknya kami hanya membuka saja, tapi nanti untuk lanjutannya Mas Andri sendiri ini yang harus, istilahnya hubungannya dengan rohani Mas Andri sendiri. Rohaninya lemah, jasadnya sakit. Rohaninya lemah, sakit. Ini ada beberapa yang sudah hilang sukmanya ya. Untuk menguatkan rohani kan hubungannya dia dengan Tuhan kan, bukan, nggak ada hubungan dengan saya lagi. Saya hanya memberikan saran, tapi setidaknya kami membuatkan jalan. Saran, jalan, mau dijalankan monggo, tidak pun ya sudah bukan urusan kami. Untuk kebaikan Mas Andri sendiri ya. Nah, nanti Pak Munir juga tanggung jawab memberikan motivasi. Sebenarnya seseorang itu, manusia itu kadang untuk melangkah ke arah yang istilahnya menurut nafsunya dia kan enggak menolak. Nafsunya dia menolak. Oh enggak ke sana. Saya masih kayak gini aja. Si nafsu ini terdengar oleh hatinya si manusia, diikutin karena belum pernah mendengar istilahnya perang dengan nafsu atau motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang terdekat itu. Makanya sahabat yang baik itu sahabat yang selalu membangunkan sahabatnya dengan saat tidur gitu. Sahabat dibangunkan, jangan tidur, ayo sholat gitu. Selama dia tidur dan bermimpi, dia nggak mimpi, apalagi mimpinya indah, nggak mau dibangunin itu. Pokoknya harus memberikan motivasi, mengingatkan tujuannya gitu. Karena nanti ada hubungannya ya dengan ini. Ini kan baru, ini walaupun dulu masih kecil, ini udah istilahnya lukanya udah lebar. Gampang sekali ininya, lewat jalan angker saja sudah. Istilahnya entah itu apa, suatu tempat yang memiliki energi nanti gampang masuk. Saya dulu ya, dulu yang sering dengan saya. Saya berapa orang ini, 3 orang, ya saya ini. Lama-lama akhirnya kok terus. Ya karena istilahnya apalagi persaingan perusahaan. Saya tidak tahu urusan perusahaan masing-masing ya. Saya mah nggak mau ikut campur. Intinya persaingan itu pasti Pak Munir juga ngalamin sendiri bagaimana pengusaha untuk mendapatkan ini harus segala macam cara ada kah dilalui gitu. Ya, kalau sudah Pak Munir tahu seperti itu kan backupnya juga Pak Munir sudah tahu kan. Akhirnya Pak Munir menguatkan rohani. Sama dengan kasih ke teman-teman yang satu perusahaan. Bukan hanya jasad saja sekarang coy, harus rohani coy gitu loh. Oke, coba balik sana Mas. Ini ada luka parah. Ya nggak parah tapi dalam, kecil tapi dalam. Ini yang membuat jalan itu. Oke, relax aja Mas. Mas Andri relax nggak apa-apa. Zikir Allah dalam hati, Allah
Allah, terus Allah, Allah, terus zikir Allah dalam hati, Allah, Allah, terus Allah, Allah, terus Allah, terus Allah, 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 terus Allah, Allah. Oke, relax, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Lagi. Lagi. Sekali lagi. Oke, coba lihat sini, Mas. Mas Andri udah punya anak berapa? Udah punya anak berapa? 2. Mau boleh cerita nggak terakhir mimpi apa? Oke. Ya. Ada pesan obrolan dalam mimpi? Ya, saya hanya memastikan saja. Ya, karena ada sosok laki-laki yang menghalangi saya, tapi tapi itu bukan bapaknya dia, itu tipuannya dia aja, masuk ke mimpinya dia. Ya. Kalau dulu yang dari Banten, saya berhadapan sama dia, perempuan, dia langsung geser, sosok perempuannya geser. Nah, ini siapa? Tapi saya nggak ngomong sama perempuan itu. Saya tanya, semalam terakhir mimpi apa? Perempuan, nenek-nenek. Oh, berarti ini yang urusan, yang masuk, yang ingin mencoba mengganggu. Sama kayak Mas Andri ini, masuk ke dalam mimpi, yang lelaki ini, energi yang seperti ini ya, besok mediumisasi harus disering-sering Pak Munir, biar akurat, konsentrasi lafadz Allah. Saat narik fotonya Mas Andri kemarin itu, istilahnya sebelum kita lihat foto orang, sebenarnya sih kurang maksimal, tapi nggak apa-apa untuk tarik jarak jauh ya, untuk istilahnya melatih konsentrasi segala macam. Saat lihat foto, jangan buru-buru password, jangan dulu apa, tenang aja, relax. Yang saya lihat langsung ya, relax aja, duduk dulu, relax, konsentrasi, apapun itu konsentrasi. Ini power utama ini ya, konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi, pertahankan semampunya saja. Intinya kita sudah konsentrasi, apapun hasilnya, ini pertahankan baru. Nah, nanti sedikit demi sedikit lapisan-lapisan yang istilahnya yang ditujukan ke ini nanti akan terbawa. Oke, ini langsung aja ya. Berarti Mas sudah tahu mediumisasi, sudah pernah mediumisasi kan? Pernah lihat? Waktu sama Bambang di sini juga? Oke, berarti intinya dalam mediumisasi pengertiannya apa? Pengertian dari mediumisasi itu. Nah, padahal temannya Pak Munir, ya? Teman dekat sama Pak Munir. Saya tidak pernah cerita hal seperti itu, Mas. Oh, kerjaan mulu ya yang dibahas. Oke.
nanti kita akan melakukan, istilahnya udah pernah sama Bambang ya, mediumisasi itu. Yang tadi saya sampaikan, lelaki yang masuk mimpi, yang mimpi ketemu almarhum bapak ya, sosok laki-laki yang ada di belakangnya dia masuk ke alam mimpinya. Nah, tujuannya kan kita tidak tahu. Apakah sosok laki-laki ini yang membuat sakit dia juga tidak tahu kan. Nanti kita akan coba pindahkan. Pindahkan ini, apapun nanti yang akan disampaikan ini, kita tidak boleh percaya. Oke, ini garis besarnya nih, jangan sampai kita mempercayai ini. Intinya kan untuk mengetahui kan, dan apa ada hubungannya dengan yang sakit sekarang. Ya gitu, intinya apapun yang nanti disampaikan ini tidak boleh dipercaya. Setelah pulang dari sini Mas Andri, saya sarankan jalankan sholat 5 waktu. Itu yang paling penting. Temannya Pak Munir, lah kok sholatnya ngalor ngidul, ya tok pertanyakan Pak Munir itu loh. Saya hanya memberi contoh, saya ada data itu udah. Ini saya sholat, saya zikir, terus di sebelahnya dia. Oke Bang, udah siap? Tasbihnya Bang sekalian Bang. Nanti setelah pulang dari sini, nanti peran besarnya Mas Andri sendiri nanti perang untuk menguatkan rohaninya. Sholat semua, kalau bisa zikir, setiap saat zikir Allah dalam hati, sholawat, perbanyak zikir di perjalanan, di kerjaan. Ini nanti hubungannya dengan rohaninya Mas Andri sendiri nanti. Rohaninya nanti kuat, nanti efek-efeknya pun sudah berbeda. Dampaknya itu sudah berbeda. Apalagi dalam dunia bisnis ya, yang datang ke sini kan juga banyak pengusaha-pengusaha yang begini kan? Ya, jangankan pengusaha, Kopassus, yang datang ke sini Kopassus tentara. Saya pikir hal magic, hal mistis itu itu nggak masuk dalam ranah mereka gitu. Oh ternyata mereka juga melakukan. Allahu Akbar. Ya. Kalau nggak seperti ini saya nggak bisa cerita kan. Tapi kenyataannya saya pikir-pikir, loh, semua institusi ya, pemerintah apa itu tentara itu ya, apa yang Kopassus itu malah kliniknya mistisnya lebih ini gitu. Ya, oke. Karena nanti berhubungan baik istilahnya profesi, pekerjaan, kalau rohaninya kuat, jasadnya kuat kan is okay Mas Andri. Mau depan belakang, hayo gitu maksudnya. Pak Munir kan dulu kan sakit-sakitan, dia ketawa. Kalau sudah depan belakang oke kan maju aja. Tadinya nggak apa-apa, dia masuk mobil, aduh sini sakit. Nanti diajarkan itu kok rekan kerjanya lah, udah rekan kerjanya Oke ya, Mas Andri relax saja, fokus kayak tadi ya, zikir Allah dalam hati, fokus saja. Suara yang lain sementara diabaikan dulu, fokus ke hatinya Mas Andri dulu. Diri sendiri, hati diri sendiri, Allah, Allah, Allah terus. Oke Bang, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangan jangan merawat semua terbanyak 99% tidak ada efek dari meditasi dari awal sampai akhir. Semua terkait itu masuk ke meditasi. Hanya yang saya panggil sama dan saya sudah selama lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menuju sang yang bercahaya nirwana. Nanti saya menarik energi yang terkuat dalam jasad orang yang saya tunjuk, ada di hadapan saya tertunjuk, yang terkuat, yang paling kuat dalam jasad yang bersakti dengan jiwa. Tertarik ke telapak tangan dan terikat. Tanpa terasa semua gerbang penghalangnya semuanya hancur. Energi yang terkuat Allah tertarik. Terkunci. Hanya bisa menguasai mata, mulut, dan telinga. Kakinya terikat dengan kuat. Energinya turun 50%. Tidak mempengaruhi jasad dan rohani mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya penglihatan saya tertutup. Tidak bisa terdengar oleh makhluk gaib. Assalamualaikum. Selamat malam, Sugeng Dalu. Siapa ini? Dari golongan apa? Bisa bicara bahasa manusia tidak? Lepaskan aku dari jasad ini. Nanti saya lepaskan kalau sudah selesai. Kamu siapa? Golongan apa? Kamu siapa? Golongan apa? Dari golongan bangsa jin hitam. Jin hitam. Tubuhku besar. Jin hitam. Ya. Oh, jin hitam dari mana? Kenapa ada dalam jasad saudara kami? Kami diutus oleh manusia. Diutus? Diperintah. Kamu disuruh sama manusia? Ya. Kau jangan ikut campur. Jangan ikut campur dengan. Ya, gimana nggak ikut Ini campur? sudah urusanku dengan. Memang disuruhnya ngapain? Menyakiti dan berusaha kami untuk mengambilnya. Halah. Kamu udah sering dicoba, ditarik, dipanggil dari jauh, kok masih bisa ngeles itu loh. Itu yang ketarik anak buah kamu. Ya. Karena kami sudah paham dengan manusia-manusia yang punya kemampuan itu. Oh, kamu tahu celahnya. Tapi saat ini kau sangat cepat mengikatku Ya, kamu mau kabur di terus. dalam jasad ini. Dan tujuannya kamu disuruh untuk menyakiti orang ini. Ya. Bahkan kami disuruh untuk mengambilnya. Dan kami mendapatkan bonus kekuatan dari dalam rusukmanya. Yang nyuruh kamu tahu siapa? Manusia? Tuhan kamu atau siapa? Perantaranya siapa? Lantarannya yang menaklukkanku. Ya, itu Tuhan kamu. Tuhan kamu itu disuruh sama siapa? Tuhan kamu itu Ada laki-laki laki-laki. yang meminta memohon kepada majikan. Ciri-cirinya lelakinya kayak apa? Tinggi, besar, putih? Tidak tinggi. Tidak tinggi. Kenal dengan ini? Kenal nggak dengan orang yang disuruh ini? Oh ya pasti kenal orang itu. Gimana sih?
Astagfirullah. Sering bertemu dengan. Nah, sering bertemu dengan dia. Hmm. Kenapa kok dia sampai tega menyakiti temannya sendiri? Menyakiti beliau. Kenapa tega itu? Kami tidak tahu tentang hal itu. Yang jelas kami diutus oleh majikanku. Oh, kirain kamu tahu juga. Biasanya manusia itu mempunyai rasa sakit hati di dalamnya. Timbullah suatu nafsu ingin menyakiti sesamanya. Tapi kok kamu bangsa jin kok bisa nembus ini? Padahal kakek neneknya juga powerful. Kok bisa kamu ini? Karena kami sering diberikan ruh sukma manusia. Oh, kamu dapat kekuatannya Jadi dari itu? kami bisa gampang mudah menyusup ke dalam tubuh manusia. Buat apapun bentengan goibnya. Baik dari golongan jin ataupun siluman. Dan kami sering diberikan makan. Oh, kamu dapat kekuatannya dari situ ya. Udah bersekutu dengan manusia, kamu lebih kuat berarti. Kodam leluhur sampai disingkirkan sama kamu ini loh. Jangan disebut kami Ki Ireng. Kira. Allahu Akbar. Ya. Kami dari golongan bangsa jin hitam. Bisa menyusup melalui celah-celah manusia yang sudah terbuka. Berapa pasukan kamu, Kirang ini? Bawa berapa pasukan kamu ke sini? Yang sudah disingkirkan ada 15 juta. Yang udah disingkirkan, terus? Pasukanku masih banyak, miliaran. Karena kami seorang rajanya. Jin hitam itu, aslinya tuan kamu orang mana itu? Tuan kamu orang mana? Kok sampai di mana? Orang Madura, Jawa Timur. Oh, ya, matur selangkung. Gini, Jin hitam, Kireng, gini. Sekarang gini aja. Sekarang Ki Ireng pulang ke tuannya, sana ke tuan kamu. Jangan ganggu lagi keluarga ini lagi. Bilang saja sama tuan kamu udah beres kerjanya, bos. Tidak akan mungkin kami. Tidak mungkin kami ke sana. Kenapa? Belum berhasil menumbangkan jasad ini. Kan bilang kan ini bilang aja udah tumbang, bos. Tuan udah tumbang, tuan. Mereka lebih tahu. Mereka mempunyai pasukan dari golongan yang lain. Oh, pasukannya banyak. Ya, Nggak bisa bohong kamu maksudnya, saya ajarin bohong. Nggak pinter berarti. Iya. kami sudah taat dan patuh kepadanya. Karena mereka yang memberikan selama ini makanan kepadaku. Kamu sudah ngambil berapa? Rusukmanya udah kamu ambil berapa? Ku ambil 3. 3. Kamu dia sudah juga jangan, kamu sembunyikan. Kamu apakan sukma anaknya dia? Ku ikat. Ku kerangkeng di sana. Itu masih kecil. Kamu jangan masih kecil, kamu juga ini juga masih belum punya ini. Umur berapa paling kecil? Anak umur berapa paling kecil? Kembalikan itu sukma anaknya. Jangan masih kecil masih di. Tidak mungkin. Itu untuk menambah kekuatan bangsa kami. Roh sukma manusia jika sudah ku ambil.
Ya sekarang pokoknya gini, ini sudah bagian dari keluarga kami. Manusia yang kamu ganggu sudah bagian dari keluarga kami. Berarti mau tidak mau kamu berurusan dengan kami. Kalau kamu ngikutin arahan saya, jangan ganggu keluarga ini lagi. Tapi kalau kamu nggak mau, berarti harus berurusan dengan Pak Munir. Kamu lihat, kamu punya pasukan berapa tadi? 1 miliar? 5 miliar? Kamu lihat pasukan kami nih di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka dan terlihat Allah. Sallallahu alaihi Muhammad Kau apakan pasukanku? Jangan itu semua rakyatku. Semua itu balaku. Ya, mau hitung-hitungan pasukan. Mau dicoba pasukan kamu dengan pasukan kami? Mau dicoba? Dari mana kau mengumpulkan sebanyak itu? Oh, udah lama, tahunan. Kalau pasukan kami ini turun menghabisi pasukan kamu, kalau kamu nggak mau ikut perintah kami, pasukan kalian lebih besar daripada pasukan. ya, Padahal kami bangsa jin yang segani, besar-besar menurut kami. Ternyata ada yang lebih besar lagi. iya, di atas langit masih ada langit, Kirang. Kamu sudah keluar dari kodratnya, makhluk diciptakan oleh Allah. Bangsa jin itu untuk menyembah kepada Allah, bukan malah bersekutu dengan manusia. Manusianya yang memujaku. Pak, iya juga. Dia sering menyembah. Dia sering memuja-mujaku. Maka apapun yang dia minta akan kuturuti. Ya itu manusianya juga ya salah, cuman kan tidak semua manusia seperti itu, Kirang. Kalian jangan menyalahkan bangsa kami. Manusianya sendiri yang meminta dan mohon kepada. Iya, tapi korbannya kan manusia yang tidak bersalah. Contohnya ini, nggak tahu ini begini. Korbannya itu manusia yang lain yang tidak tahu. Jangan turunkan pasukanmu. Saya ambil satu-satu kalau kamu ini pasukan kamu ini. Pasukanku ketakutan semuanya. Ya sudah, kalau Jangan diturunkan. pasukan di atas ini nggak bakal ngapa-ngapain atau kamu tunduk. Gitu aja kan enak, jangan repot-repot. Bilang sama keluarga. Kamu tunduk semua. Kalau memang kamu benar-benar tunduk, tidak mengkhianati saya. Apa bisa mempunyai sebesar itu pasukan Ini bukan punya saya. Itu. Kami merasa sudah terkuat di alam bangsa kami. Ya. Ternyata kau mempunyai yang lebih kuat lagi. Itu bukan punya saya. Pantasan kau sangat cepat mengikatku. Sekilat. Kamu kalau benar-benar tunduk, jangan sampai berkhianat. Lepaskan itu pusaka kamu yang ada di dada kamu. Lepas. Ini satu-satunya andalanku. Ya, nanti saya ganti. Kalau kamu mau, nanti kamu bohong. Lepas semua. Lepas itu. Kalau kamu serius tunduk, kamu mau setia, kamu tidak berbohong, tidak main belakang, lepaskan itu. Kau juga jangan membohongiku. Ya. Kalau memang mau digantikan oleh yang lebih bagus. Iya, nanti akan diganti yang lebih bagus. Ini adalah turun-menurun dari kerajaanku. Ya. Warisan dari raja-raja. Iya, nanti akan diganti. Coba saya pengen lihat kesetiaan kamu, ketulusan kamu. Benar-benar enggak kamu mau tunduk?
Lepaskan, taruh depan sini. Disaksikan sama pasukan kamu ini. Baiklah, dengan berat hati kami akan lepaskan. Tapi ingat kau harus menggantikannya. Ya, saya akan ganti. Saya ganti. Bila perlu kau kembalikan kepadaku lagi. Ya, nanti lihat saja. Akan kutaruh di gunung. Taruh depan sini. Taruh depan sini. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini tanda kamu keturunan raja. Manusia itu akan ke sini. Tidak apa-apa. Mereka mengetahui. Tidak apa-apa. Putuskan jika kau tidak mau menghadapinya. Tapi kau mau menghadapinya, silakan. Sebentar. Ke sini. Kami mempunyai ikatan benang merah dengan ruh sukma mereka. Oke. Kirang, saya salut dengan kesungguhan kamu mau tunduk. Saya akan kasih hadiah. Buktikan kalau memang itu lebih bagus. Ya. Kami sudah menyerahkan diri karena ada yang lebih besar dariku. Kami tidak bisa melawannya. Buka dada kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Apa ini? Biarkan saja, jangan dilawan, biarkan menyebar itu semua. Biarkan semua. Ilmuku menghalangi cahaya ilmu. Sini, lepas. Allah. Kembali ke level mahfud. Biarkan semua masuk. Allah. Cahaya ini sangat sejuk. Allah. Biarkan enak kan, lebih enak kayak gitu. Itu di dada kamu cahaya itu ada tulisan, baca yang keras. Baiklah. Bisa membacanya dengan jelas dan fasih. Bisa membaca dengan jelas dan fasih. Dan masuk dalam hati latifah Allah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba sekarang dilihat. Lebih enak sekarang kayak gini kan? Kami bisa membesar seperti mereka. Iya, bisa membesar seperti mereka. Padahal kami merasa sudah besar. Ternyata ada yang lebih besar lagi. Dan kami sendiri bisa membesarkan jasadku. Seperti tubuhku dan perwujudanku. Nah, sekarang kira lihat di atas benang merah yang sampai ke Sragen ini, Jawa Timur, Madura.
Ya. Oke. Ah. Genggam. Kumpulkan jadi satu. Genggam. Yang keluar dari dari orang yang kamu sakit itu tuh. Akan kuputuskan. Ya. Akan kutarik semuanya. Ya. Terutama yang di anak-anak. Kual-kual nggak apa-apa. Kual-kual. Akan kuhancurkan. Oke. Jika agar tidak mengepek ke dalam jasad mereka. Ya. Masih ada lagi nggak? Ada di Istrinya. Oke. Kok sampai ke keluarga anak istrinya tuh? Wah. Oke, yang di istrinya, anaknya semuanya. Yang ada hubungan dengan darah daging. Oke. Itu langsung masukin ke bumi lebih 10. Nah, sudah. Ya. Sekarang Girang kembalikan itu sukma anaknya sama Mas Andri, kembalikan semuanya. Yang di kerangkeng, kamu kerangkeng di mana itu? Baiklah. Ya. Akan ku kembalikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah aku kembalikan. Alhamdulillah. Ini pasukan kamu nggak usah takut bilangin. Mereka ingin sepertiku. Itu mondar-mandir. Ya sudah, kalau pengen seperti kamu, Iya. ikutin cara saya, kasih ke mereka. Mereka pun juga ingin bisa merubah wujud membesar sepertiku. Ya, nggak apa-apa, kasih kayak tadi kamu ke anak buah kamu. Terima kalian semua, buka dada. Ya, sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mereka semua sempurna. Alhamdulillah. Sekarang Girang nih sudah menjadi jin muslim sesuai dengan takdir Allah. Manusia dari jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tidak bersekutu dengan manusia, apalagi sampai jadi manusia. Ya. Ini keilmuan apa yang kau berikan? Wah, ini kenapa kami secara otomatis bisa berubah menjadi besar? Itu ilmu apa namanya kita ini? Pokoknya ilmunya Allah. Nanti kamu tahu sendiri. Kalau kamu sama pasukan kamu ikut nih yang di atas ini, nanti kamu tahu sendiri ilmu dari mana. Saya ini sangat banyak memperlihatkan keilmuan dan pusaka untuk peperangan. Bahkan alat-alat untuk ibadah kepada Sang Maha Pencipta. Sudah ada semua kan? Kami mengetahui semuanya di dalam saya ini.
Nah, ikutin cahaya itu, ikutin di atas ini. Ya, nggak usah kembali ke sana. Nanti kamu Tidak dimanfaatkan. boleh. Iya, tidak boleh. Tidak boleh ikut campur urusan manusia. Nah, Tapi bagaimana dengan majikanku? nggak apa-apa. Kan kamu sudah tidak ada hubungan dengan majikan kamu. Kalau seumpama kamu dicari sama majikan kamu, pasti majikan kamu juga nggak mau nyari kamu, masih banyak pilihannya. Aduh ya, gitu aja. Apa kami boleh untuk memberikan suatu peringatan kepadanya? Wajib. Kira-kira kamu berani, kamu mampu? Di sini ada perintah Ada perintah? untuk menghancurkan keilmuannya. Boleh. Bahkan bila perlu dimusnahkan manusia itu untuk menaikkan derajatku sebagai jin muslim. Oh, gitu. Saya bawa saya kasih pasukan lagi kalau begitu. Saya kasih pasukan, minta berapa? Mereka bersekutu dengan bangsa iblis, Ya. bahkan siluman. Ya. Berapa pasukan saya yang ikut ke kamu berapa? Mau minta berapa? Kami minta pusaka-pusaka yang mematikan mereka. Oh, ya. Terserah kau memberikan dari mana. Ya. Kami ingin pusaka yang mematikan Ya. untuk menghancurkan pasukan yang membentengi tubuh manusia itu. Ya, berarti banyak bentengnya, Mas. Karena dia sudah terkenal di sana. Oh. Dan ada yang lainnya. Ya. Sekarang Ini untuk memberikan pelajaran kepadanya. ya sudah. Jika mereka mengerahkan rombongannya Ya. ataupun golongannya, kami akan berusaha untuk memeranginya. Ya, nanti saya bantu juga kiriman pasukan yang dari tas ini untuk ngikutin kamu. Nih, kalau kamu mau pusaka yang sakti, buka tangan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Saya untuk memberikan pusaka. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dipakai itu. Sudah otomatis kamu bisa makainya pusaka itu. Pusaka ini untuk mengemplang ruh sukmanya. Oh. Ya sudah, kalau memang kayak gitu, ilmunya dihancurkan, habis itu rusuknya kamu kemplang. Ilmunya dihancurkan semuanya. Semuanya. Kalian mempunyai pusaka yang mematikan. Matikanlah semua. Matikanlah semuanya pasukan princess yang membentengi jasad manusia itu. Ya. Oke. Sekarang kamu sama pasukan kamu ke sana. Mereka mau bikin rencana lagi, jangan sampai buat rencana lagi. Langsung datengin aja. Ya. Untuk mencegah dia punya rencana lagi. Itu komplotannya. Ya, habisin aja semua lah organisasinya.
Bawa semua pasukan kamu. Saya akan kirim juga pasukan kami dari sini. Akan kukerahkan semuanya. Ya, Dan ini semua akan kupakai. silakan. Kami Kalau udah- unjuk pamit. Ya, monggo. Kalau udah selesai balik lagi ke sini ya. Baiklah. Ya, Jika manusia itu lenyap, nah, akan kubuktikan. ya, Jika memang harus dilenyapkan ya, sesuai dosa-dosa mereka, ya, sesuai dengan kejahatan mereka. ya. Ayo semuanya. Berangkat. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini nggak cuma satu kelompok, dua kelompok ternyata mereka ya. Banyak grupnya ya, punya grup ya mereka ya. Dari silat. Hah? Apa dari grup silat? Nggak tahu, tapi intinya yang satu dihajar, yang lain sudah nyari bantuan, nyebar gitu. Oke, anggaplah mediumisasi ini hanya hiburan, jangan dipercaya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sekarang yang lebih spesifik, lebih hasilnya lebih maksimal, ruqyah. Setelah ruqyah, pulang dari sini jaga sholat. Ini penting ya, untuk menguatkan rohaninya sendiri. Itu penting, oke? Pada air Pak Munir segelas harus ngingetin. Karena suatu ketika nih Pak Munir, suatu ketika nih ada yang akan memang jurusnya ke Pak Munir nih ya, tapi di sisi lain dia akan mencari yang terlemah, orang terdekat Pak Munir yang terlemah, bisa anak, istri, keluarga, atau teman yang terlemah. Harus saling mengingatkan gitu. Harus saling mengingatkan. Oke, ruqyah ya, Mas Andri ya, seperti biasa kemarin. Oke, menurut Mas Andri bagaimana? Sekarang perasaannya gimana? Dada, perut, hilang, coba hilang. Mati perut kan? Tinggal di lambung. Yang di dada? Udah nggak ada. Yang rasa perih di dada udah nggak ada, tinggal perut di lambung. Oke, di ruqyah aja. Apa?